Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di keperawatan medikal bedah 1, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Kali ini kita akan belajar dan mengulas kembali tentang salah satu terapi untuk membersihkan jalan nafas, yaitu inhalasi dengan menggunakan nebulizer. Nebulizer atau nebulisasi atau di rumah sakit akrab dipanggil dengan nebu merupakan suatu proses menambahkan pelembab atau obat-obatan melalui udara yang nantinya akan diinspirasi, di mana partikel obat dan udara tadi akan dipecah menjadi satu partikel yang kecil dengan berbagai ukuran yang harapannya nanti bisa melonggarkan jalan nafas dan mengencerkan sekret, sehingga sekret nanti yang setelah terapi ini bisa mudah untuk dikeluarkan. Atau juga ada beberapa definisi yang menyatakan bahwa inhalasi itu merupakan satu proses untuk menghirup udara ya melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat. Nah, alat ini tadi yang namanya sering kita sebut dengan nebulizer. Jadi sebenarnya inhalasi itu ada yang menggunakan alat dan ada juga yang tidak menggunakan alat. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah menggunakan alat yang kita sebut dengan nama nebulizer. Prinsip kerja dari nebulizer ini adalah, jadi nebulizer itu semacam mesin ya, menggunakan prinsip aerosol ya, dengan untuk jumlah dan tetesan air ataupun obat ataupun partikel udara yang nanti dihasilkan akan dihirup oleh pasien. Nah, pelembab yang ditambahkan dalam sistem pernafasan melalui nebulizer ini harapannya akan meningkatkan bersihan daripada pulmonal, terutama hambatan dari sekresi. Nebulizer sering digunakan untuk pemberian bronkodilator dan mukolitik. Ini perlu kita garis bawahi bahwasannya obat yang sering digunakan dengan menggunakan alat nebulizer ini berupa bronkodilator yang fungsinya adalah melonggarkan lumen bronkus yang sering sekali terjadi pada pasien asma berupa bronkospasme. Yang berikutnya adalah mukolitik. Nah, mukolitik ini fungsinya adalah untuk mengencerkan ataupun merontokkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Nah, di dalam tubuh kita punya lapisan tipis ya, jadi lapisan lendir atau silia di dalam saluran pernafasan kita ini tidak boleh dibiarkan kering, karena kalau dia kering lama-lama akan rusak sehingga kemampuannya untuk membersihkan jalan tidak adekuat. Nah, dengan pemberian bronkodilator ini, dengan pemberian nebulizer ini, salah satunya adalah bisa melembabkan lumen ataupun lapisan lendir sehingga silia ini bisa menunaikan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam membersihkan jalan nafas. Tujuan dari pada nebulizer ini di antaranya ada beberapa macam. Yang pertama adalah sekret yang tadi kental dan sangat sulit untuk dikeluarkan bisa menjadi encer dan mudah untuk dikeluarkan. Kemudian jalan nafas akan menjadi lebih lega. Kemudian selaput lendir di saluran pernafasan ini akan semakin lembab dan bisa mengobati peradangan ataupun masalah terutama di saluran nafas pada bagian atas.
Kemudian ada beberapa tipe daripada nebulizer. Yang pertama adalah nebulizer yang menggunakan jet aerosol. Ya, jadi jet aerosol ini menggunakan gas di bawah satu tekanan tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada semacam uap ya yang diatur dalam satu mesin. Ini disebut sebagai nebulizer jet aerosol. Kemudian nebulizer ultrasonik dia menggunakan getaran ya dengan satu frekuensi tertentu di mana nanti akan memecah air atau obat yang menjadi tetesan ataupun partikel halus yang diharapkan nanti bisa dihirup pada saat inspirasi sehingga tujuan akhir untuk melembabkan, melonggarkan, dan mengecerkan sekret ini bisa tercapai. Ya, ini tadi tujuannya. Ya, jadi tujuan dari ini adalah meningkatkan bersihan daripada mukosilia tadi ya, yang berfungsi untuk higien daripada saluran pulmonal sehingga fungsinya bisa menjadi lebih baik untuk mendebris sekret di saluran pernafasan. Nah, ini adalah gambaran dari komponen nebulizer ya. Ini ada mesinnya ya. Ini adalah ada air filternya sebagai penyaring. Kemudian ada nebulizer cup yang digunakan untuk tempat menampung obat dan pengencernya. Kemudian ada adapter di sini ya sebagai tambahan jika nanti mau digunakan aerosol. Kemudian ada konektor ya. Kemudian ada masker. Ini dibedakan antara anak-anak dan dewasa supaya nanti proses penguapan ini bisa berjalan dengan baik sehingga tadi partikel udara yang sudah dipecah oleh mesin menjadi partikel yang sederhana bisa terhirup dengan baik. Nah, kemudian ini adalah beberapa alat atau persiapan alat yang digunakan dari mulai masker inhalasinya untuk ukuran besar dan kecil. Nah, obat-obatan di sini ada contohnya. Yang paling sederhana adalah Ventolin ya. Di sini fungsinya adalah sebagai bronkodilator yang fungsinya adalah melonggarkan saluran pernafasan. Kemudian Pulmicort ya, ini juga sebagai agen mukolitik dan di sini untuk mengencerkan dan menambah kelembapan serta mengurangi kepekatan daripada konsentrasi obat sering diberikan NaCl steril ataupun bisa menggunakan aquabides. Kemudian ini adalah komponen mesinnya ya. Ini adalah mesin nebulizernya, ada masker inhalasinya, ada selang penghubung, ada cup dari nebulizernya dan di sini ada konektornya. Kemudian di fase kerja tetap menggunakan prinsip cuci tangan harus kita kedepankan, menggunakan handscone, mengatur posisi. Nah, posisi di sini bisa diposisikan dalam posisi Fowler ataupun semi Fowler ya. Kadang pada kondisi anak-anak diposisikan dengan posisi yang sesuai dengan keinginannya karena kita kadang butuh durasi waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian memasukkan obat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan instruksi dokter. Selang oksigen dihubungkan dengan masker inhalasi dan biasanya kalau dihubungkan dengan oksigenasi biasanya kita butuh flow rate dengan volume 8 sampai dengan 10 liter per menitnya. Kita monitor uap dan obat, jadi pada saat proses sudah berlangsung, masker sudah digunakan, anjurkan klien untuk melakukan nafas dalam atau pulse sleep breathing. Kemudian kita tanyakan apakah sesaknya berkurang. Bila sudah, jangan lupa untuk merapikan alat. Nah, ini ada beberapa gambar pemasangan. Ini adalah tombol on dan off untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian di sini kita buka selangnya, ini penghubungnya, ini selangnya ya. Kemudian ini adalah cup ya dari nebulizernya di mana kita bisa mengisi dan mencampurkan obat, kemudian ditutup, kemudian dipasangkan ya. Ini contoh yang ini adalah yang tidak dihubungkan dengan mesin dan ini adalah gambaran menggunakan Fetchmax-nya dan setelah obat selesai, pemasangan obat sudah dilakukan, harapannya nanti alat-alat bisa dibersihkan dan pembungkus obat bisa dibuang ke tempatnya.
Kemudian di fase terminasi tetap kita berikan respon reinforcement positif ya, karena pasien dengan kondisi sesak biasanya akan cemas ya, akan gelisah, jadi perlu diberikan reinforcement yang positif. Kemudian kontrak untuk kegiatan selanjutnya, cuci tangan, dan hal berikutnya adalah tetap kita lakukan pendokumentasian dari prosedur yang sudah kita lakukan. Baik, itu saja dari Bu Dewi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah wawasan Ananda sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalaupun ada kekurangan itu adalah murni dari saya pribadi. Kalaupun ada kelebihan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya Bu Dewi mohon maaf. Bu Dewi akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jangan lupa tonton video terkait dengan prosedur pemberian nebulizer. Selamat menonton.